Oh, banyak banget yang ngeluh ke saya hari-hari ini ya. Mas, HP saya nggak bisa dicas. Mas, HP saya nggak ada sinyalnya. Dan yang lebih parahnya lagi, Mas, HP saya tiba-tiba mati. Nah, itu ternyata HP Oppo dan Vivo. Ya, HP Oppo dan Vivo yang KW atau refurbished. Jadi ternyata udah banyak banget yang beli HP Oppo, Vivo yang refurbished. Tapi buat kalian yang udah terlanjur beli HP itu dan belum punya dana buat beli HP baru lagi, budgetnya belum cukup gitu kan, udah kalian nggak usah khawatir. Di sini saya bakal kasih tahu caranya, kasih tahu tipsnya supaya HP kalian tuh nggak mati dan masih tetap bisa dicas dan sinyalnya masih tetap oke gitu ya. Saya bakal kasih tahu tipsnya. Nah di sini nih ya, ini saya ada, ini Vivo Y33s, ada dua nih, dan ini Oppo A17 ini saya dapat dari pinjam dari punya kawan saya. Nah, dua HP ini adalah HP refurbished nih. Nah, ini. Tapi ini normal, masih hidup, masih nyala. Oh, ini mati. Ini masih nyala. Mati. Jadi dari beberapa hari terakhir ini banyak banget. Jadi apa sih penyebabnya kalau kayak gitu? Jadi teman-teman ya, ini saya ngomong, ini saya bicara nih sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan pengalaman lah. Karena dasar saya kan sebagai seorang teknisi. Jadi untuk HP-HP KW gitu keluhannya tuh saya udah terima banyak banget keluhan dari orang-orang yang pegang HP Oppo dan Vivo yang refurbished itu. Terutama mati total nih. Jadi teman-teman ya, sebenarnya itu bukan mati total teman-teman. Nanti saya akan jelaskan. Jadi gini ya, nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya gini, buat kalian yang udah terlanjur beli kayak gini nih, itu terlanjur beli kayak ini, yaudah nggak apa-apa. Kalian pakai aja selama HP-nya masih normal dan selama itu masih bisa untuk WhatsApp dan masih bisa untuk sosial media lainnya ya. Yaudah nggak apa-apa, pakai aja dulu. Lagian kalau budgetnya dananya belum cukup kan ya mau gimana lagi kan, mau dipaksain juga ya nggak, susah juga gitu. Jadi itu banyak banget. Saya nggak bilang apa ya, saya nggak bilang tertipu, nggak ya, mungkin lebih tepatnya terkecoh gitu ya. Karena kalau kita bilang wah ketipu nih udah beli kayak gini ternyata KW, tipu nih udah beli kayak gini ternyata refurbished, nggak kalau ketipu sih nggak. Karena gini, kalau tertipu itu kan berarti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, ya kan? Sementara kalian yang udah beli HP ini, apa yang dirugikan dari kalian? Coba saya tanya. Saya nggak membela ataupun tidak menjatuhkan suatu pihak manapun ya. Jadi gini, misalkan nih HP ini ya, ini kan harganya 900 ribuan ya kan, hampir 1 juta lah. Tuh HP untuk yang refurbished nih, Oppo Vivo ini. Sementara untuk yang harga aslinya berapa? 2 jutaan kan, 2 juta lebih. Nah kalian bisa bilang ketipu itu misal kalian beli HP refurbished ini, HP KW dengan harga aslinya, dengan harga 2 jutaan itu. Nah baru itu kalian namanya tertipu. Wah saya beli harganya 2 juta ternyata KW, ternyata refurbished, ya itu baru ketipu. Tapi kalau kalian beli di harga 900 ribuan atau kurang lebih 1 juta lah, itu ya menurut saya itu hanya apa ya, terkecoh. Kalian hanya terkecoh oleh penjual gitu kan ya. Karena apa ya, sesuai dong 900 ribu dengan apa kondisinya, dengan barangnya. Apa yang buat kalian terkecoh ya itu betul RAM-nya, keterangannya 8 GB, internal 128. Tapi setelah dicek di device info ataupun di aplikasi lainnya kayak SifuZ itu cuma 4 GB aslinya, internalnya yang asli cuma 64 GB itu kan. Itu artinya kan kalian terkecoh di situ. Keterangannya 8 GB, 8/128, terus setelah dicek 4/64. Ya sesuai dengan harga sih. Gitu. Jadi kembali lagi yang tadi itu. Kembali ke pembahasan kenapa kok HP-HP kayak gini sering banget orang tuh ngeluh tuh tiba-tiba mati. Sebenarnya nggak mati kawan-kawannya HP-nya tuh.
Jadi gini ya, kalau untuk HP-HP kayak gini saya sering banget bongkar. Ini saya kasih tahu ke kalian semua supaya kalian bisa apa ya, bisa jaga supaya nggak mati gitu. Jadi HP ini tuh yang paling kelihatan di hardware-nya ya, yang paling sangat kelihatan di perangkatnya, perangkat kerasnya hardware itu adalah baterai ya. Kalau ini kan Oppo nih, jadi kalau Oppo yang yang original asli A17, ketika dia dibuka backdoornya nih, ketika dibuka backdoornya tuh dilihat baterainya ya, itu ada logo Oppo-nya, Oppo, ada seri nomor, ada segala macem lah, pokoknya itu jelas kayak ori gitu kan, orinya jelas. Tapi kalau HP-HP yang kayak gini, saya beri taruhan, ini belum saya bongkar sih, karena ini punya kawan saya beri taruhan, kalau HP-HP yang seribu bisa gini, ketika dibongkar, back covernya, backdoornya dibongkar, dilepas, di baterainya tuh kosong dia nggak ada semacam brand kayak Oppo ataupun Vivo, jadi cuma baterai aja gitu, kosong. Nah itu artinya kualitas dari baterai HP-HP reproduksi ini itu jelek kawan-kawan, buruk. Nah itu yang menyebabkan HP tiba-tiba mati. Sebenarnya nggak mati total, jadi yang rusak tuh di baterainya. Jadi kalau kalian ngalamin hal kayak gitu, tiba-tiba mati, tiba-tiba dicasnya sulit atau nggak connect, nggak nyambung, ataupun dicas connect tapi nggak nambah persentasenya, itu kemungkinan besar itu kerusakannya ada di baterai. Jadi gimana caranya ya? Kalian tinggal ganti aja baterainya. Jadi apa ya, untuk hardware sih ya standar banget ya, asalkan bisa untuk sosial media kayak WhatsApp, Facebook, YouTube segala macam ya, masih oke-oke aja sih. Tuh. Tapi kalau kalian ada dana lebih, ada budget lebih ya, kalau mau ganti ya silahkan. Jadi baterainya kawan-kawannya itu, baterainya itu yang sering banget bermasalah. Saya berapa kali lagi nggak kehitung mungkin kalau udah suruh ganti baterai yang kayak gini nih, baterai HP kayak gini udah sering. Jadi saya mengambil kesimpulan di sini, jadi kalau bukan teknisi, kalau bukan tukang servis HP kan mereka taunya ketika HP mati, mereka bilangnya mati total, dicas nggak mau, dihidupin juga nggak mau. Ternyata kan itu cuma baterainya. Jadi kalau kita bilangnya itu mati total, itu kan apa ya, itu kayak jurusnya ke mesinnya, padahal itu hanya di baterainya. Jadi bukan masalah yang sangat serius ya, cuma baterai. Itu ya, kalian bisa ganti itu kalau nggak salah, itu saya ingat saya itu harga baterainya mulai dari 90 ribuan sampai 120 ribuan, itu kalian bisa ganti itu. Itu kalau kalian belum ada dana, belum ada budget buat ganti HP ya. Tapi kalau udah punya dana lebih, budget lebih, silahkan ganti HP baru, nggak masalah. Tapi masih pegang ini, ya udah nggak apa-apa. Selama masih bisa buat sosial media, WhatsApp, untuk komunikasi lah intinya kan, ya udah kalian pakai aja, nggak apa-apa. Itu yang pertama ya. Tadi kenapa HP sering mati, itu baterainya itu ya. Ini dari pengalaman saya, dari pengalaman beberapa minggu terakhir ini lah. Terus yang kedua kawan-kawan ya, untuk mengantisipasinya supaya HP Republis kalian ini nggak bermasalah. Cara mengantisipasinya gini. Jadi nggak cuma baterai. Kan kalau kita lihat kan di sini, kita lihat nih di keterangan di tentang telepon, RAM-nya 8 GB, memori internalnya 128 ya kan, padahal aslinya kan RAM-nya 4 GB, internalnya 64 GB kan, itu aslinya kan. Nah, cara lainnya kemungkinan lainnya selain baterai, cara mengantisipasinya ya, itu ketika ada update sistem di HP ini nggak cuma ini aja ya, ini kan Y33s dan ini A17 Oppo. Pokoknya di semua HP Republis ya, di semua HP Republis, saya ulangi sekali lagi, semua HP Republis itu ketika ada update sistem, itu jangan sekali-kali kalian update, oke? Paham ya? Ketika ada update sistem, jangan sekali-kali kalian update.
Karena apa mas? Ya bahaya, jangan pokoknya. Kalau HP-HP republis kayak gini, ketika dia di update sistem, itu nanti bakal timbul masalah, akan muncul masalah. Ya contohnya kayak tadi, tiba-tiba sinyalnya hilang, ya kan? Tiba-tiba nggak bisa 4G tuh, kasus lama tuh kayak gitu. Tiba-tiba nggak bisa dicas. Nah itu karena apa? Karena cuma update sistem doang. Terus cara mengembalikan, cara mulihinnya lagi gimana? Sulit dong, sulit tuh. Di flash, full flash, ya kadang bisa kadang enggak. Jadi ya, pesan saya sih ketika ada update sistem untuk HP-HP semua republis lah, untuk Y7, Oppo A17, Y33s, Y12, A31 dan kawan-kawan lainnya itulah. Ketika ada update sistem, jangan sekali-kali diupdate. Itu tipsnya. Udah cukup pegang satu itu aja. Jangan pernah diupdate sistem, udah pakai biasa aja. Pakai biasa aja selama masih bisa dipakai untuk komunikasi, untuk nelpon, WhatsApp. Ya, nggak ada salahnya sih. Kan kalian juga beli handphone sesuai budget kan. Terus apa lagi ya? Udah sih mungkin itu aja. Kalau untuk performa, untuk kamera ya harap maklum, namanya republis ataupun KW ya. Untuk kamera kalau kalian bandingkan dengan aslinya jauh. Untuk performa kalau kalian bandingkan dengan aslinya juga jauh. Tuh. Ya udah, gitu aja. Ya mudah-mudahan buat kalian yang masih pegang HP republis yang kayak gini nih, ini ya kan saya. Ya mudah-mudahan nggak terjadi kendala apapun lah selama kalian nggak update sistem dan selama baterainya nggak rusak, itu aja. Karena kalau kalian udah update sistem, itu saya pastikan tuh bakal ada kendala di situ. Dan yang kedua, baterai. Kalau baterai nggak bisa dipastikan sih, nggak tahu rusaknya kapan. Bisa tiba-tiba besok ataupun habis ini rusak, kan kita nggak tahu gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan kali ini tentang HP Vivo, Oppo, republis. Itu aja ya. Semoga ini menambah pengetahuan kalian dan semoga dengan sharing ini kalian jadi semakin lebih tahu mengenai HP-HP republis, khususnya untuk HP Oppo, Vivo dan sebagainya. Baik kawan-kawan, saya rasa cukup. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk kalian supaya channel saya berkembang. Silahkan subscribe, like, dan komen. Dan kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, nanti sebisa mungkin saya akan jawab. Terima kasih.